Di sebuah warnet kecil di Jakarta, pukul 2 pagi, seorang anak rantau duduk sendirian. Ia menjaga 20 komputer yang kadang hanya terisi 2 atau 3 pelanggan. Sambil menahan kantuk, ia memandangi layar, belajar apapun yang bisa ia temukan di internet. Tidak ada yang tahu bahwa anak ini nantinya akan memimpin perusahaan raksasa senilai miliaran dolar. Tidak ada yang menduga bahwa Indonesia kelak akan mengenal sebuah marketplace besar yang lahir dari mimpi di ruangan sempit ini. Inilah kisah nyata tentang William Tanuwijaya, seorang penjaga warnet yang mengubah mimpinya menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Tapi sebelum semua itu terjadi, hidupnya dipenuhi kegagalan. Gagal menembus investor, gagal mendapatkan kepercayaan, gagal mendapatkan modal. Bahkan, di masa terberatnya, ia sempat berpikir untuk menyerah dan kembali ke kampung halaman. Namun justru di saat paling gelap itulah, ia menemukan satu keputusan yang mengubah segalanya. Tetap lanjut, sekalipun seluruh dunia berkata tidak. William lahir di Pematang Siantar, kota kecil yang hangat, jauh dari hiruk-pikuk bisnis, teknologi, apalagi startup. Keluarganya sederhana. Ia tidak punya koneksi bisnis, tidak punya modal, dan tidak pernah memegang komputer canggih. Tapi ia punya satu hal yang kelak menjadi fondasi kesuksesannya: hasrat belajar yang kuat. Ketika diterima kuliah di Jakarta, ia tahu biaya hidup tidak murah. Ayah dan ibunya tidak bisa sepenuhnya menanggung semuanya. Ia harus bekerja sambil belajar. Disinilah ia menemukan pekerjaan shift malam sebagai penjaga warnet. Jam kerja 9 malam 7 pagi setiap hari. Pendapatan kecil, tidur hanya beberapa jam, tapi ia melihat hal yang orang lain tidak lihat. Internet sedang mengubah dunia, dan Indonesia belum siap. Suatu malam, seorang pelanggan datang sambil marah-marah. Ia baru saja tertipu belanja online. Uang sudah dikirim, barang tak pernah datang. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Lalu terulang lagi. Disinilah William melihat masalah besar. Transaksi online di Indonesia tidak aman. Dan dari masalah itu, lahirlah pertanyaan yang mengubah hidupnya. Bagaimana kalau ada platform yang membuat jual beli online aman dan terpercaya untuk semua orang? Itulah bibit Tokopedia. Bukan karena ia ingin kaya, bukan karena ambisi besar, tapi karena ia melihat kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang dialami jutaan orang. Dengan penuh semangat, William mulai mencari investor. Ia membuat proposal, mock-up sederhana, dan konsep awal marketplace. Tapi kenyataan memukulnya keras. Investor pertama berkata, "Marketplace, Indonesia belum siap." Investor kedua, "Siapa kamu? Pengalaman tidak ada." Investor ketiga bahkan menertawakan idenya. Dan penolakan terus berdatangan. Tidak hanya puluhan kali, tetapi bertahun-tahun. Di titik ini, siapapun akan menyerah, tapi William tidak. Setiap malam setelah kerja, ia memperbaiki proposalnya. Setiap hari, ia belajar cara membuat bisnis digital dari nol. Setiap penolakan membuatnya semakin kuat. Ini bukan lagi tentang proyek bisnis. Ini tentang membuktikan bahwa orang biasa pun bisa menciptakan solusi luar biasa. Setelah hampir 2 tahun berjuang, ada satu investor yang berkata, "Saya tidak mengerti internet, tapi saya percaya kamu." Kalimat itu mengubah perjalanan hidupnya. Dengan modal yang sangat terbatas, William dan rekannya membangun Tokopedia dari kos-kosan, tanpa kantor mewah, tanpa tim besar, tanpa iklan. Yang mereka punya hanya keyakinan dan misi. Tanggal 17 Agustus 2009,
Tokopedia resmi diluncurkan, bukan sengaja memilih hari kemerdekaan, tapi seolah menjadi simbol bahwa Tokopedia ingin membebaskan UMKM Indonesia dari keterbatasan. Perlahan tapi pasti, Tokopedia mulai tumbuh. Penjual kecil merasa aman, pembeli merasa nyaman. UMKM yang dulu hanya menjual ke sekitar rumah, kini bisa menjual ke seluruh Indonesia. Tokopedia tidak sekedar menjadi marketplace, ia menjadi pintu kesempatan. Lalu datanglah momen besar. Tokopedia mendapatkan dukungan dari raksasa global, SoftBank dan Alibaba Group. Pendanaan itu mendorong Tokopedia menjadi unicorn, perusahaan teknologi bernilai lebih dari $1 miliar. Dan saat itu terjadi, William teringat malam-malam panjang di warnet, ketika mimpinya hanya berupa tulisan di kertas. Inilah bagian paling indah. Kesuksesan Tokopedia bukan hanya mengubah hidup William, ia mengubah hidup pedagang kecil di pasar tradisional, UMKM yang dulu tidak punya modal toko, ibu rumah tangga yang mulai jualan dari rumah, pengrajin desa yang produknya kini dikenal nasional, anak muda yang terinspirasi memulai bisnis online. Semua mendapat manfaat dari satu mimpi yang dulu dianggap mustahil. Kesuksesan ini membuktikan bahwa bisnis besar lahir dari masalah kecil yang diabaikan banyak orang. Kisah ini mengingatkan kita, mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil. Penolakan bukan akhir, itu bagian dari perjalanan. Kamu tidak perlu modal besar untuk memulai. Kamu hanya perlu alasan yang cukup kuat untuk tidak menyerah. Jika seorang penjaga warnet bisa membangun bisnis yang menggerakkan ekonomi Indonesia, kamu pun bisa memulai langkah pertamamu hari ini.